warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Gimana tuh? Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran daring di rumah. Nah, sebelum belajar, kita baca doa bersama-sama dulu yuk. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, dan aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita memasuki pembelajaran yang 3 ya. Kemarin kita sudah belajar apa tuh? Belajar menghitung dengan menggunakan jari. Nah sekarang kita belajar membaca yuk. Nah anak-anak, nanti ikuti ibu ya, atau boleh juga perhatikan ibu ketika sedang membaca agar bisa paham. Nah bacaan ini judulnya Anak Saleh Senang Membaca. Membaca buku sangat menyenangkan. Kita menggunakan mata untuk membaca. Saat membaca, tegakkan kepala, luruskan punggung. Nah, itu merupakan cara duduk yang baik. Kemudian di paragraf selanjutnya, letakkan tangan di atas meja. Nah, boleh nanti Mas dan Teteh sambil memperhatikan gambar yang ada di samping ya. Atur jarak mata dan buku saat membaca. Jadi nanti jangan terlalu dekat juga membacanya, jangan terlalu jauh juga nanti nggak kelihatan ya. Membaca sambil tiduran tidak baik untuk mata. Nah, Mas dan Teteh kalau misalnya sedang membaca buku, jangan sambil tiduran ya, sambil duduk baiknya. Nah, selanjutnya Allah berikan mata untuk melihat. Mata dapat melihat jelas di tempat yang terang. Membaca di tempat redup tidak baik untuk mata. Nah, jadi nanti kalau misalnya Mas dan Teteh sedang belajar membaca atau sedang belajar menulis, lampunya tuh harus Harus terang agar matanya tidak rusak ya. Nah, sekarang kita beralih yuk ke halaman 73. Nah, Ibu lanjutkan membaca ya. Mas dan Teteh boleh menyimak bacaan Ibu sambil melihat gambar yang ada di sebelah. Saat membaca buku, bukalah buku dari pojok kanan bawah. Kita harus hati-hati saat membuka halaman buku. Jangan sampai kertas sobek. Nah, harus hati-hati ya Mas. Jangan terlalu kencang ngebuka bukunya agar bukunya tidak sobek. Paragraf terakhir. Kita membuka halaman buku dengan tangan kanan. Anak saleh pasti bisa. Ayo lakukan dengan baik. Ingat kalau apa-apa kita harus mendahulukan yang kanan dulu ya. Nah, sekarang kita beralih ke kegiatan bercerita ya. Nah, Mas dan Teteh, siangnya kan Mas dan Teteh belajar daring sama Bu Ina, sama Bu Sri. Terus mungkin juga bermain ya.
Nah, pasti dong Mas dan Teteh merasa capek, merasa lelah. Nah, Mas dan Teteh perlu yang namanya istirahat yang cukup. Perlu untuk tidur, tapi jangan lupa sebelum tidur kita harus apa? Menggosok gigi terlebih dahulu ya, agar gigi kita bagus, kuman-kuman juga hilang. Nah, selain itu kita juga disunahkan untuk apa? Kita disunahkan untuk berwudu. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berwudu sebelum tidur. Nah, Mas dan Teteh, kalau misalnya kita sudah menggosok gigi kita, sudah berwudu, kemudian kita berdoa ya, berdoa sebelum tidur. Nah, masih ingat tidak doa sebelum tidur? Kemarin sudah disampaikan tuh sama Bu Sri. Nanti dilihat-lihat lagi ya doa sebelum tidur, dan dibiasakan agar berdoa sebelum tidur. Nah, kalau misalnya sudah berdoa, tidurnya itu miring ke kanan atau ke kiri? Iya, betul. Tidurnya tuh miring ke kanan. Miring ke kanan sambil tangannya tuh disempitkan kayak gini. Iya, seperti gambar ini. Nah, kayak gitu tidurnya ya. Nah, kemudian Mas dan Teteh tuh harus istirahat, tidur yang cukup biar besoknya itu bisa semangat lagi belajarnya, biar tidak capek. Tidurnya jangan malam-malam ya. Jangan terlalu larut malam banget tidurnya. Itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, ayo di sini siapa yang kalau misalnya tidur malam atau tidurnya larut malam, nanti Abu lagi enak asik main HP, atau nanti Abu lagi nonton TV. Nah, tidurnya yang cukup ya Mas, Teteh. Kalau bisa jam 9 sudah tidur, atau jam 8 habis isya. Oh iya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Salman di rumahnya. Mas dan Teteh sebagai anak yang soleh-soleha juga harus memperhatikan adab sebelum tidur tadi. Nah, sekarang kita beralih ya ke halaman 75. Nah, anak-anak, di halaman 75 ini kita belajar membaca lambang dan nama bilangan ya. Ibu, lambang dan nama bilangan tuh apa? Nah, sekarang coba ikuti Ibu Ina mengucapkan kata 1. Nah, Ibu dulu, nanti Mas dan Teteh. 1. Ya, ini adalah lambang bilangan 1. Iya. Nah, 1 itu lambang bilangan. Nah, kalau misalnya 1 yang ini nama bilangan. Kalau misalnya lambang bilangan tuh ditulisnya menggunakan angka. Kalau nama bilangan ditulisnya menggunakan huruf. Seperti ini kita eja bersama-sama ya. S A T U 1 itu merupakan nama bilangan ya. Sekarang Ibu Ina ucapkan 1 kata, Mas dan Teteh ikuti. 2. Iya, sudah diikuti ya. Nah, ini adalah lambang bilangan. Nah, dituliskan dengan angka. Kalau ini adalah nama bilangan, dituliskan dengan huruf. Nah, coba hurufnya ini ada huruf apa aja? Ya, huruf D, U, dan A. Nah, sekarang Ibu ucapkan, Ibu dulu yang ucapkan, nanti ikuti ya Mas dan Teteh. 3. Iya, nah ini angka 3. Angka 3 yang ditulis dengan angka ini merupakan lambang bilangan. Yang di bawahnya yang ditulis dengan huruf itu adalah nama bilangan. Nah, kita eja ya. T I G A 3. Nah, selanjutnya Ibu Ina dulu ya ucapkan, nanti Mas dan Teteh ikuti. 4. Iya. Mana kira-kira lambang bilangannya? Yang ini atau yang ini? Betul, yang ini adalah lambang bilangan. Nah, yang ini yang ditulis dengan huruf adalah nama bilangan. Kita eja ya. E M P A T 4. Nah, kita balik yuk di halaman 76. Nah, Ibu Ina dulu ucapkan, nanti Mas dan Teteh tirukan. 5. Nah, ini lambang
lambang bilangannya. Nama bilangannya yang ini yang ditulis dengan huruf L-I-M-A 5. Ini adalah nama bilangan. Nah, Ibu Ina dulu ya, biasa ucapan, nanti Mas dan Tete tirukan. 6. Nah, 6 yang ditulis dengan angka adalah lambang bilangan, dan yang ditulis dengan huruf itu adalah nama bilangan. Kita eja sama-sama ya. E-N-A-M. Dibacanya 6. Nah, sekarang Ibu Ina ucapkan, Mas dan Tete tiru. 7. Ya, 7 ditulis dengan angka, itu lambang bilangan. Nah, ini 7 ditulis dengan huruf nama bilangan. Kita eja sama-sama ya. T-U-J-U-H 7. Nah, sekarang biasa Mas, ikuti Ibu. 8. Ya. Nih adalah lambang bilangannya yang ini ya. Nah, ini nama bilangannya. Yuk kita eja sama-sama. D-E-L-A-P-A-N 8. Nah, 9. Ya, ikut ya Mas. Nah, 9 dengan menggunakan angka itu merupakan lambang bilangan. 9 menggunakan huruf itu nama bilangan. Kita eja lagi sama-sama ya. Sem L-I-B-L-A-L-A-N 9. Nah, sekarang yang terakhir Ibu ucapkan, kemudian Mas dan Tete tirukan. 10. Ya, 10 ini lambang bilangannya angka 1 dan 0. Nah, ini kita eja sama-sama ya nama bilangannya. S-E-P-U-L-U-H 10. Alhamdulillah Mas dan Tete sudah bisa mengucapkan nama bilangan dan juga huruf lambang bilangan dan juga nama bilangan dengan mulut ya tadi. Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang coba tebak, kira-kira indera mana yang digunakan untuk membaca buku? Ya betul, mata dan juga tangan. Kenapa Bu mata dan juga tangan? Mata untuk melihat, kemudian tangan untuk memegang buku. Nah, sekarang kita beralih ya. Tadi kayaknya Ibu salah ya menyebutkan. Mata untuk melihat, tangan untuk memegang buku, serta mulut untuk membaca buku. Nah, sekarang kita beralih yuk ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman 78 ini, yuk kita bersama-sama berlatih membaca buku yang baik. Nah, nanti boleh Mas dan Tete memberikan tanda senyum untuk posisi membaca yang benar. Coba perhatikan gambar yang pertama. Wah, ini ada anak yang sedang membaca buku, tapi bacaan bukunya tuh sambil nunduk seperti ini ya. Kira-kira ini posisi membacanya baik tidak? Ya, kurang baik ya. Jadi kalau misalnya posisi membacanya tidak baik, kita beri tanda senyum dan tanda cemberut ya untuk yang posisi membacanya tidak benar. Nah, ini tadi posisi membacanya tidak benar. Jadi kita di sini gambar tanda cemberut. Tanda cemberut nih karena posisi membacanya tidak benar. Iya. Nah, sekarang gambar selanjutnya. Nah, coba Mas dan Tete, kira-kira ini posisi membacanya benar atau salah? Ya, ini posisi membacanya benar. Jadi membacanya tuh tidak sambil bungkuk ya. Nah, berarti kita beri tanda senyum. Nih ya, senyum yang manis tuh. Tapi ini kayaknya ya nggak apa-apa lah ya. Kemudian gambar selanjutnya. Nah, ini ada Ika yang sedang membaca. Tadi di bacaan yang tadi Ibu Inah bacakan di awal, kalau posisi duduk itu posisi membaca itu kita harus menggunakan pencahayaan yang terang ya, agar mata tidak rusak. Berarti ini merupakan posisi membaca yang benar. Nah, kita kasih tanda senyum lagi untuk posisi membaca yang benar. Iya, nah di sebelahnya ini Susan ya.
Wah, Susan baca bukunya itu sambil rebahan. Kira-kira benar atau tidak? Ya, tidak benar. Karena nanti matanya akan rusak kalau kita membacanya sambil rebahan. Jadi kita membacanya harus duduk. Duduknya juga jangan membungkuk ya. Nah, berarti ini kita kasih tanda cemberut. Iya. Nah, anak-anak, di halaman 79 ini kita akan berlatih menulis nama bilangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu tanpa kita sadari kita sudah menggunakan bilangan. Dalam Al-Quran juga bilangan itu banyak sekali digunakan. Nah, yuk sekarang kita berlatih menulis nama bilangan tersebut. Dengarkan ibu ya dan perhatikan angka yang diberi huruf tebal. Nah, ini ada dua tabel. Satu tabel tapi kotaknya ada dua. Kotak yang pertama tuh kalimat, kotak yang kedua itu berupa nama bilangannya. Nah, coba dengarkan ibu membaca. Surat Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Nah, coba Mas dan Teteh kira-kira angka yang diberi huruf tebal tuh angka apa? Ya, betul, angka 4. Nah, sekarang kita berlatih menulis nama bilangan dari angka 4. Angka 4 itu berarti E dulu, kemudian M, kemudian P, A, dan T. 4 begitu ya. Nah, selanjutnya surat Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Nah, yang diberi huruf tebal itu ini ya, angka 5. Nah, kita tulis yuk nama bilangannya tuh di sini. 5 berarti L dulu. Li, habis li, ma, 5. Iya. Nah, sekarang selanjutnya surat An-Nas terdiri atas 6 ayat. Nah, angka yang diberi huruf tebal itu adalah angka 6. Nah, sekarang kita tulis yuk nama bilangannya di sini, di kotak yang ini. 6 tuh berarti E dulu, kemudian huruf N, huruf A, huruf M. Iya, 6. Wah, tulisan ibu gede-gede banget nih ya. Apa ya, biar bisa kebaca. Nah, yang terakhir, surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Yang diberi huruf tebal adalah angka 7. Nah, kita tulis ya nama bilangannya di sebelahnya. 7, berarti 7 itu T dulu, U, J, U, H. 7. Iya, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Surat apa yang paling pendek di juz 30? Ada yang tahu nggak surat apa? Ya, betul. Surat Al-Kautsar. Nah, kita di sini tulis yuk. Berarti tadi Al-Kautsar. Al-Kautsar tuh A dulu, L. Ada spasinya ya, nanti jangan disambung ya Mas dan Teteh. Al-Kautsar berarti K A U T S A lagi dan terakhir R. Iya, Al-Kautsar, surat yang pendek di juz 30. Nah, berapa jumlah ayatnya? Jumlah ayatnya tuh ada 3. Di sini kita tulis 3. Iya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi yang paling pendek tuh surat Al-Kautsar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengenal lambang bilangan dan juga cara menulisnya ya. Nah, nanti di rumah boleh Mas dan Teteh belajar cara membaca tanggal lahirnya Mas dan Teteh, cara
sesuai dengan surat Al-Alaq ayat 1 dan 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, berdasarkan ayat tersebut, kita itu diperintahkan Allah untuk senantiasa rajin membaca buku. Ya, jadi Mas dan Teteh nanti di rumah harus rajin membaca buku, rajin belajar menulis agar menjadi anak yang pintar dan menjadi anak yang soleh-soleha, yang disayang ayah dan bunda, juga disayang oleh Allah. Nah, anak-anak, demikian dari Ibu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Nah, sebelum ditutup, yuk kita membaca hamdalah bersama-sama. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian dari Ibu. Selamat beristirahat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.